Salam, Mujajua, salam sehat buat anak-anakku bermata, udang-udang gereja, dan merdeka. Hari ini PA kita tersangkut paut dengan ulang tahun kemerdekaan kita yang kita peringati peringatan yang ke-75 tahun. Dan untuk itu kita mempersiapkan diri, kita akan menaikkan sebentar lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Dan untuk itu saya minta supaya anak-anakku berdiri dalam sikap tegap, siap, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan bersama lagu. Dipersilakan duduk anakku yang kukasihi. Maka kita sungguh bersyukur Tuhan telah berikan keberkahan buat negeri kita. Dan untuk mendalami dan memahami lebih jauh terlebih tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan ini, maka bahan PA kita hari ini menolong kita untuk mengisi kemerdekaan ini secara bertanggung jawab. Untuk itu sekali lagi kita memuji Tuhan karena Dia yang memberikan kemerdekaan buat kita. Dengan nyanyian kita, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu menjadi nyanyian kita mengucap syukur atas Allah yang memerdekakan. Ditunjukkannya kasih setianya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah, Bapa kami yang baik, Bapa yang memerdekakan, Bapa yang mengasihi, Bapa yang setia. Kami memuji, memuliakan dan mengucap syukur ya Bapa di surga. Hari ini kami boleh menyatakan kerinduan kami untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan hati kami rindu dengar-dengar akan kebenaran firman-Mu. Untuk kami pakai dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami lakukan dengan berPA dengan saudara kami sekalipun kami harus tinggal bertempat jauh satu dengan yang lainnya Bapa di surga. Tetapi dalam hati kami, dalam kesatuan kerinduan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan membaca bahan PA kami. Biar Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mampu melihat kebenaran firman-Mu, menerimanya dan menghidupinya, sehingga kami boleh menyaksikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan telah merdekakan. Bukan saja sebagai rakyat Indonesia yang sudah merdeka bersama bangsa negara kami ini, tetapi kami juga dimerdekakan dari ikatan dosa dan maut, bahkan undang-undang. Mari Engkau jauhkan segala pikiran kami yang jahat dan firman Bapa di surga, karena kami telah siap menerima kebenaran firman-Mu melalui bahan PA kami ini. Di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat Galati pasal 5 ayat 1 sampai 15. Silakan membuka Alkitab kita. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kubaca bahasa cakap karo, coba perhatikan dulu bahasa Alkitab bahasa Indonesia. Kalau kita banci diperkaya bahasa pengertian tak. Cukup panjang ini, maka kita membacanya dengan cermat, supaya dalam membacanya juga kita sudah mendapat kebenaran firman Tuhan untuk kita hidupi hari ini, mengisi kemerdekaan kita. Judul perikop bahasa karo, jagalah kebebasan du. Kita engkau bebas genduari sebab Kristus engkau bebaskan kita. Ada kita ikan tetaplah bagi kalak bebas, jana olanai kamgid itindih pasangan bagi budak. Begikanlah, aku Paulus ngatakan man bandu. Adi ipelepas nu dirindu isunatkan. Nuluhkan maka Kristus lali erti man bandu. Sekali nari ku persingeti, kalak sim pelepas diri na isunatkan harus didalamkan na kerina si tersurat ibas kitab undang-undang. Janah kam sir surah-surah iperembakkan das tibata arah dalankan undang-undang, isirang kendu kap dirindu ibas Kristus nari. Kam nggo sirang ibas lias ate di bata nari. Adi kami, yarapkan kami maka dibata ngerbakkan kami ras dirina. Endama sitimai kami aludem pengarapan, alu kuasa kesadibata si erdahin arah kini teken kami. Sebab bersada kita ras Kristus Yesus, lanai bo jadi soal arsunat entah larsunat. Si penting nak kalau ema erkini teken man Yesus Kristus, janah kini teken teridah arah nehken kalang hati. Nai menghuli kal perbahanan du. Isekin rebahan sama kala nai kam patuh nandangi pengajaran situ tuhu kuga ibahanna ngerintak kam, si ngerintak kam labo dibata si milih kam. Bagi si katakan kalam, ragi si sitik banci bahanna macam tepung si melala. Amin bagegia rakitekan persadan taras Tuhan, tek dengang aku maka labo sambar ukurundu, janah tek aku maka kalak singguluti ukurundu aminna isegia ia laban cilang iukum di batam. Karena aku sinina adi tetap kin kuberitakan maka arsunat perlu, tentu aku lah naibo tetap yaya ayak. Saat itu kin si enda tentu kai si kuberitakan karena kayu persilang Kristus labon peturah permusukan. Ate kumin maka kalak singguluti kam labo sade isunat kena bana, tapi pe iburihina lah bana.
Karena kam sini nangku, kam pilih bata gelah bebas. Tapi jagailah maka olah kebebasan doe, jadi alasan sirban sakam ikuasai perukuran du secara manusia. Tapi berelah maka keleng aten jemban jembakam guna si sampat-sampatan. Sebab kerina undang-undang ipersada ibasada pedah. Kelengilah temandu manusia bagi kam kelengi birindu. Tapi yang dibagi rubia-rubia perbahanan du sikaratan dengan siatahan kam metengetlah. Adilah kam metenget nanangi kernak me persadan du demikian firman Tuhan. Dan topik kita hari ini seni hidup merdeka. Sekali lagi merdeka anakku yang kukasihi di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kita sudah dimerdekakan baik sebagai bangsa berbangsa dan bernegara, karena kita sudah dijajah 350 tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Tapi suatu momen yang secara luar biasa Tuhan anugerahkan bagi bangsa kita. Maka 17 Agustus 1945 proklamator kita Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita. Anakku yang kukasihi, dan pasti kita tidak mengabaikan, tidak menganggap remeh, tidak menganggap percuma pengorbanan yang sudah diberikan oleh para pejuang dan pahlawan kita. Darah dan nyawa, air mata dan segala jiwa dan raga sudah mereka persembahkan. Bahkan pasti juga yang terimbas kepada keluarga para pahlawan. Semua itu dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Si persilahkan kita hargai, hormati itu. Tapi di atas perjuangan itu kita juga mencatat bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah yang Maha Esa. Itu sudah dituliskan dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu segala penjajahan harus dihilangkan di muka bumi. Dan seterusnya ada kalimat menyatakan bahwa rahmat Allah yang Maha Esa telah mengantar kita ke gerbang kemerdekaan. Maka catatan anakku yang kukasihi, Tuhan telah memberkati semua jerih payah para pejuang dan pahlawan kita, dan Allah yang kita sembah mengaruniakan keberadaan itu. Kalau kita lihat momennya juga itu sangat luar biasa, spesifik, khusus sekali. Bukan hanya terkait dengan Jepang dan Indonesia atau Belanda dan Indonesia, anakku, tetapi justru pergolakan dunia ini membuat kita punya momen yang berharga. 17 Agustus 1945 itu adalah momen yang tepat sekali untuk memproklamirkan kemerdekaan kita, anakku yang kukasih. Dan apakah yang menjadi tanggung jawab kita? Cukupkah kita menyatakan merdeka saja tanpa bertanggung jawab mengisinya sedemikian rupa? Pasti kita harus mengisi kemerdekaan itu supaya kita boleh menikmati kebebasan itu dan juga menularkan rasa kebebasan kemerdekaan itu bagi sekitar kita, sehingga kita juga menjadi agen-agen kemerdekaan dalam hidup ini. Untuk sampai ke situ, firman Tuhan yang menjadi renungan kita ini mengingatkan kita terlebih dahulu bahwa ada banyak hal yang membuat manusia terbelenggu, ada banyak hal yang membuat manusia terjajah, ada banyak hal membuat orang terpenjara, anakku yang kukasihi. Ya, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan itu juga satu bentuk yang membuat kita dalam keterpenjaraan, keterbelengguan. Ada juga oleh keserakahan bangsa-bangsa yang lebih berkuasa dari bangsa-bangsa yang tidak punya kekuatan. Itu juga menciptakan keterbelengguan. Tetapi juga kepada umat Kristen di Galati punya suatu program pergumulan lagi. Engkai maka jadi pergumulan, sebab Rasul Paulus memberitakan berita semeriah mankala kena ras inti Injil itu, inti berita kesukaan itu, Injil berita semeriah Yesus Kristus nguruh ke dunia enda
jadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan pengorbanannya di kayu salib, kita ditebus dan diselamatkan. Dan itu kita respons hanya dengan iman percaya kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya kepada yang percaya tidak binasa tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkuah hati dibata, kuakap hafal mati kita, aku mungkin salah dimelaskan sampai permata yang dikasihi Tuhan. Dege perkuah hati dibata. Dan inilah diimani oleh orang Kristen, termasuk di Galatia. Tetapi ada menjadi pergumulan, yaitu bahwa orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, terkhusus orang-orang Farisi, justru memberi keterbebanan lagi kepada orang Kristen non-Yahudi. Mengapa demikian? Karena mereka mengatakan bahwa sekalipun orang sudah menjadi percaya akan karunia Allah yang menyelamatkan dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, tapi juga mereka harus melakukan apa yang menjadi tuntutan undang-undang Taurat. Si katakan jenda. Maka itu menjadi beban, itu menjadi belenggu lagi kepada orang Kristen. Jadi mengklarifikasi dan meluruskan ini dan berikan pemahaman yang benar kepada jemaat ini. Si katakan Paulus mulihi arah perikop tainda singatakan maka tuhu-tuhu kita bebas labo erdalankan undang-undang, tapi erdalankan perkuah hati dibata hanya oleh karena kasih karunia Kristus, sola gracia, hanya oleh karena anugerahnya. Dan itu kita respons dengan iman percaya kita. Labo bekas perbahanan ta, labo bekas gegeh ta, labo kebeluhan ta, tapi itu adalah oleh karena kasih karunia Allah. Ingat bangsa kita terkelin. Dan bukan saja kita dilepaskan dari ikatan dosa dan maut itu, tetapi juga dari undang-undang itu dikatakan oleh Paulus. Kita lanai tunduk man undang-undang karena kita sudah diselamatkan dari undang-undang itu. Sehingga undang-undang itu tidak lagi menjadi persyaratan untuk diselamatkan, dan kita tidak tunduk lagi dengan rasa terpaksa melakukannya untuk mendapat keselamatan. Bagi ingatkan. Jadi jadi penjara, jadi keterbelengguan, sehingga orang-orang yang sudah dibebaskan itu justru merasa tidak merdeka dengan tuntutan melakukan undang-undang Taurat ini bagi orang Kristen. Perpulungan Galatia. Inilah keterbelengguan tadi, anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah keterpenjaraan tadi. Makanya merenung kita bahwa dapat jadi catatan membantah bahas misi kemerdekaan Republik Indonesia telah hal-hal yang membebani itu kita boleh lepaskan dalam pemahaman sedemikian rupa. Mulai kita kuprikop lebih untuk menjelaskannya, anak-anakku yang kukasih. Kalak situ ngoi lepaskan ibas undang-undang nari, tapi Paulus mengingatkan juga, tapi memang sudah bebas, tapi jagalah kebebasan dulu. Ini menjadi catatan dan menjadi tema kita, seni hidup merdeka itu, yaitu jagalah kebebasan itu justru bukan dengan menyerahkan diri. Kalau tadi dijajah oleh undang-undang, dijajah oleh keinginan daging, keinginan dan seterusnya itu, kehendak iblis dan seterusnya. Tapi Allah sudah memerdekakan dan memberikan putranya yang tunggal menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah dibebaskan, tapi jagalah kebebasan itu supaya jangan bebas tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab, tapi terimalah kemerdekaan itu secara bertanggung jawab. Alukai olaka ibrenari dirinta enda iteruk tekanan penguasa kegelapan iblis, itenguk rim-rimen keinginan-keinginan duniawi kita, sehingga tidak boleh merasakan pembebasan dari Allah. Catatan tak. Jadi seni hidup merdeka itu adalah bersyukur atas kemerdekaan itu,
tapi mengisinya secara bertanggung jawab, yaitu tidak mau menyerahkan diri lagi untuk tunduk kepada hal yang lain. Tapi kalau saya kalimatkan aku adalah tunduk kepada yang memerdekakan itu, yaitu siapa? Yaitu adalah Allah. Maka Paulus juga memakai istilah itu, kita tidak lagi diperbudak oleh apapun. Halnya kita diperbudak, kalaupun itu namanya, yaitu diperbudak Allah kita yang memberikan kita. Maka hari ini kita bukan hamba siapapun, tapi menjadi hambanya Allah. Jadi ugada ngisisa emang melakukan perbahanan singena atau dibatas sing kelini kita tadi, si menyelamatkan kita tadi. Itu hari ini yang kita kerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Si lakukan kita kenduari ibas kegeluhan tenda. Jadi ketundukan kita kepada kehendak Allah itulah justru yang mengantar kita dengan kerelaan kita, bukan terpaksa, dengan sukacita kita menjadi perpanjangan Tuhan Allah, menebar aura kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita tadi. Maka pengaranan tapi laka kalak rebansa terpenjara. Lamu wancikang pengaranan tadi rebansa biar kalak penjara kakak magikin. Atau apa yang kita lakukan itu justru menciptakan keterbengguan orang lain, itu bukan menjadi agen kemerdekaan. Tapi ngelakukan perubahan simhuli, rikutkan singna teribata, itulah seni hidup dalam kemerdekaan itu. Anakku yang kukasih, ini menjadi catatan kita. Lalu catatan peringatan di ayat terakhir diingatkan bahwa bukankah inti undang-undang itu semua adalah selain kasih Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Kasihlah sama manusia. Jadi dirahkan kekelengan. Jadi ketika inilah kita mengisi kemerdekaan tadi dengan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi sesama, maka kita bersama-sama merdeka. Tapi coba kita balikkan aku. Cobalah kita saling menuntut bersama. Kita menuntut kawan-kawan kita, kawan-kawan menuntut kita. Menurut sesuai dengan keinginannya. Maka saya terjajah oleh keinginan kawan-kawan saya, kawan kita juga terjajah oleh keinginan kita, sehingga akhirnya semua juga menjadi terjajah. Ini kan bahasa perenungan anakku yang kukasih. Tapi ketika kita mengasihi satu dengan yang lain, maka semua merasa dimerdekakan. Karena semua kita merasa disayangi. Anakku yang kukasih, merasa dikasihi. Jadi dagay si singit kenibas perikop tenda, kelengi Tuhan di batandu. Jadi undang-undang tadi yang sudah dibayar tadi itu intinya itulah lakukan. Makanya tadi kalau hal sunat lagi yang paling penting berarti kita mengabaikan kasih Allah. Artinya bahwa ini mungkin kalimat yang perlu saya bawa jadi renungan kita. Ketika kita melakukan suatu perbuatan dalam ketundukan kita terhadap satu undang-undang, maka sebenarnya kita sudah diperhamba oleh undang-undang itu sebenarnya. Maka kita bukan sebagai orang bebas melakukan itu. Tetapi ketika kita melakukannya setur dengan kehendak Allah, tapi justru memang benar kita menjadi hamba Allah, budaknya Allah, tapi dengan hamba Allah kita sudah melakukan apa yang menjadi inti undang-undang mengasihi itu sebagai satu kesukacitaan, kerelaan, bahkan menjadi hakikat kita. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memerdekakan. Maka yang kita lakukan adalah memerdekakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik semua yang dari tutur kata kita, sikap tingkah laku, pekerjaan kita, ide-ide kita, karya-karya kita, semua itu menyatakan kemerdekaan. Ini yang perlu kita catat. Jadi lanai beban biar nakal kita tuntutan undang-undang, tapi karena sukacita kita menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini seni mengisi kemerdekaan tadi. Dan catatan terakhir diingatkan di nats kita, saya mau ulangi ini anakku yang kukasih, adalah kam si keleng-kelengan, tapi adi bagi rubia-rubia perbahanan si karatan kam saling menggigit, saling menerkam, saling menjajah seperti yang sudah dikatakan tadi di depan anakku.
waspadalah, maka kamu akan binasa. Di merenda telur 50 tahun kita jajah Belanda, langabu kita kernet. Telur setengah tahun kita jajah Jepang, lamo kita benai. Pada saatnya kita dimerdekakan. Tapi ternyata kalau justru kita saling menyerang, kita yang saling menggigit, kita saling bunuh-membunuh, waspadalah, maka persekutuanmu akan lenyap. Ini catatan Paulus. Jadi anak-anakku yang kukasih, permata ruang gereja Tuhan, kalau saya refleksikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini juga, ini menjadi perenungan yang luar biasa buat kita. Maka seperti yang pernah diungkapkan oleh seorang presiden Amerika, menyatakan bahwa jangan tanya apa yang diperbuat oleh negaramu kepadamu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu perbuat untuk negaramu. Dan ketika semua rakyat Indonesia ini melakukan tanggung jawabnya, mengisi kemerdekaan ini dengan penuh kasih, keadilan, kejujuran, saya yakin dan percaya maka nikmat merdeka itu akan kita rasakan bersama. Tetapi ketika hari ini kita masih saling gontok-gontokan dan mengedepankan kepentingan pribadi golongan masing-masing, sampai fitnah memfitnah, sampai cemooh saling mencemooh, dan seterusnya, sampai pemerintah kita juga sedemikian rupa sampai dicemooh dan tidak masih tidak mengakuinya, saling merongrong. Sebenarnya inilah yang menjadi persoalan buat kita. Kalau pemerintah kita dalam kalau saya pakai istilahnya, dalam kekurangannya sebagai manusia, dalam kelemahannya kita beri masukan, langkah baiknya. Tetapi kalau kita cemooh, rongrong dan musuhi apapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kapan bisa kita tampil sebagai bangsa yang gagah perkasa di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini? Maka sebagai kalak Kristen anakku yang kukasihi, kita orang-orang percaya ini sama dengan mengisi kemerdekaan kita dari belenggu maut, dosa dan undang-undang tadi, dengan melakukan perbuatan baik, sama dengan menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah menjadi agen-agen kemerdekaan, yaitu melakukan perbuatan yang bertanggung jawab, membangun negeri tercinta ini dengan perbuatan-perbuatan baik kita, perkataan kita, sikap, tingkah laku, profesi kita. Carilah profesi yang memerdekakan, anakku yang kukasih. Inilah yang Tuhan rindukan buat kita. Jikalau demikian, maka hari tambah hari makin terasakanlah nikmat merdeka yang Tuhan karuniakan, karena Allah yang kita sembah itu adalah anti keterbelengguan, anti keterjajahan, anti keterpenjajahan, tapi cinta kebebasan, cinta kemerdekaan. Bahkan dalam nubuatan-nubuatan kedatangan Sang Juru Selamat kita, justru itulah yang Dia bawa, melepaskan keterbelengguan, melepaskan keterpenjaraan, dan berikan kebebasan. Isilah kemerdekaan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, bukan dalam keadaan terpaksa, tapi memang itu hakikat hidup kita. Maka ternikmatilah kemerdekaan yang Tuhan berikan itu. Selamat mengisi kemerdekaan dan merdeka buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas renungan yang boleh kita terima bersama. Mari Engkau tuntun bimbing kami untuk mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan berikan. Merdeka dari belenggu maut dan dosa, merdeka dari bangsa penjajah, dan kami bertanggung jawab untuk mengisinya dengan perbuatan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus Tuhan mampukan kami menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kemerdekaan kami. Amin. Seperti biasa bagi semalam anak-anakku permata, bas kita RPA sisakan persembahan taman Tuhan. Bas kita naikkan persembahan tenda rendah kita bas tenda nomor 212 ayat 1 dan 4. Damani galuh
ras kita toto kita. Ihir kami nginget kemerdekaan si berekenduman bangsa negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia dan Bapa sing surga. Kami singgoi bebaskan ibas ikatan dosa ras kematian naripe. Reh ngatakan bujur ibas remengka ate sila teralang pada pendu. Sebab kami memberikan kemerdekaan iman kami. Terpujikan Tuhan, janah ibas kemerdekaan kami beraktivitas radukan kerina kegalangan kami. Bapa simpar pasu-pasundui katakan kami bujur sebuah arah persembahan kami. Jenari ajari kami tole ngisi kemerdekaan enda, alu bertanggung jawab ngelukan kegulung kami ikutkan singen atendu. Ugagia kecibal kami paksa. Subuk si sekolah dengar, studi dengar, ibas studi EP kami retutus ate. Anam dia kondisi kami genduari secara khusus mungkin secara daring. Tapi EP iman tatkan kami alu muhuli Bapa guna meningkatkan kualitas kegeluhan kami enda guna ipakaikan kami. Jadi agen-agen kemerdekaan ibas kegeluhan enda. Ngisi kemerdekaan enda alur tanggung jawab. Cukupi kami alu pemetah keterampilan pengalaman. Bagai peradukan kekelang kami orang tua kami. Ras kerina kekelangan kami Bapa beraktivitas ibas negeri si merdeka enda. Ajari kami dahin labu merati kala sedeban tapi jadi pasu-pasu. Bagai ajari kami sekelang-kelangan kerinana. Tek kami Bapa harus tergejap naman kami karena kemerdekaan si musdiakan man kami. Jenari Bapa ibas paksenda secara khusus artoto kami kukam karena permata radukan generasi muda ibas negeri kami enda gelah mampu secara bertanggung jawab mempersiapkan diri ras ngisi kemerdekaan enda sedemikian rupa maka wari tambah wari reh berdolatna bangsa negara kami enda jana meningkatna kualitas kegeluhan ras redeherna pencapaian Republik Indonesia enda janah bangsa kami berdolat, pemerintah kami berdolat, bagai rakyat krina lid ibas geluh, aman tertib damai, makmur prasentosa. Bapa sin surga pakai kami anak-anak lu generasi muda guna mengisi enda. Terlebih ibas datkan kesempatan ngalokan estafet nerusi kegeluhan bangsa negara enda. Bapa sini surga desen kami kubas tandu. Cenari tutupkan kami pemerintah kami bas paksenda. Gelah berikan kami kepentaran memimpin bangsa enda. Jangan palaskan kepentaran dat kebijakan-kebijakan. Si tergejap madak sinterem mengayomi. Ras pegejapkan mangkarai enda kri nandatkan nanam merdeka enda. Bapa program-program si sekan pemerintah kami pasu-pasu. Guna kinulin kami kerina rakyat Indonesia. Jangan totokan kami rakyat Indonesia gelaban si tegun-tegun saling menopang ras mendukung kebijakan-kebijakan guna kinulin kami bangsa negara enda. Ndaulah kerina perukuran-perukuran si memecah belah negeri enda Bapa, tapi metode kerina bersatu. Bapa sini surga desen kami kubas tandu. Jenari totokan kami pergumulan bersama paksa enda. Karena virus COVID-19 jelah pedas penelitian ras pengujian vaksin banci berhasil semakan nantang kami masih pergumulan enda. Nimai saya Bapa pasukan kami kerinana telah disiplin memutus rantai penularan virus COVID enda. Jenah diturunkan kami orang-orang medis bagai orang-orang gugus depan ikut menangani melayani semua rahasia kami masuk sa Bapa. Jangan umputan kerina kegiatan kami, pendasan kami kubas tandu. Enda dage toto ras persembahan kami. Isakan kami membandi bas Kristus Tuhan kami. Singo ngajari kami pir toto, ning kami meras-ras toto. O Bapa kami sini surga, kelardu kebadiamin. Ramin kini rajandu. Selain perhatian di bas tunienda bagini surga. Berekaman kami akan cukup peswadi sendah enda. Alamimin salah kami, bagi alami kami salah kalap pak kami. Walamin kami bawa kami ke percobaan, tapi ulangilah kami itu silat nari, sebab kami kasih pada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekan dekatna. Amin.
Salam, PA kita sudah selesai. Salam sehat dan merdeka, merdeka, merdeka.